Alright. Oke, ya kita lanjut. Jadi kapan dia dipakai? Yang pertama adalah untuk membuat dispro tadi, lalu untuk membuat detail atau spesifikasi proses mappingnya atau proses flow-nya, dia mulai dari bahan mentahnya gimana, prosesnya gimana, lalu bahan jadinya gimana, lalu distribusinya ya apa. Nah, itu proses mapping namanya. Lalu yang ketiga adalah process improvement. Process improvement ini menggunakan dua metode. Ini yang paling penting yang harus diketahui yaitu demake dan Kaizen. Nah, di situ tertulis demake and Kaizen events. Demake itu stands for atau singkatan dari define atau mencari tahu, define atau mendefinisikan prosesnya. Lalu M itu measure atau mengukur, menganalisa. Dan yang ketiga adalah analyze, melakukan analisa statistika atau statistik ini ya, analisis. Bisa pakai Minitab atau bisa pakai apa itu? Statistik, SPSS ya, EViews dan seterusnya. Lalu I-nya adalah define, measure, analyze, integrate, gitu ya. Integrate atau mengintegrasikan yang sudah ada. Kemudian C-nya adalah control atau melakukan supervisi, pengendalian mutunya. Pengendalian mutu, pengendalian produktivitas, dan seterusnya. Lalu Kaizen yang kita sudah jelaskan tadi, continuous improvement. Improvement apa saja yang bisa dilakukan? Allow other stakeholders to agree on the project scope. Jadi stakeholders atau shareholders ya, pemimpin-pemimpin eksekutif board itu harus bisa tahu tujuan dari atau ruang lingkup project itu, atau ruang lingkup dari produk yang diciptakan itu, gitu ya. Kalian sudah mandi kan? Oke, saya lanjut ya. Benefits-nya apa? Benefits itu keuntungan. Keuntungannya adalah helps define the scope of work for a project, sama identifies areas that are within or beyond the control of the team. Jadi bisa melakukan pengendalian secara penuh terhadap ruang lingkup project itu. Bisa juga sesama tim dan sesama eksekutif gitu ya. Terus yang kedua ini, yang ketiga ada membantu mengidentifikasi gap. Gap itu maksudnya apa? Gap itu adalah dari harapan, ekspektasi, dan kenyataan. Ekspektasi, kenyataan ya. Ini gapnya atau selisih atau margin of error-nya. Jadi selisihnya ini dipersempit sampai dia mendekati harapan. Jadi sesuai dengan harapan atau tidak itu produk jadinya, proses flow-nya gitu. Nah, ini menggunakan gap analysis ya. Yang baru datang jangan lupa di mute ya. Yang baru datang. Agar tidak masuk suaranya. Oke. Berikutnya adalah slide ke-4. Ya, ini adalah supplier ya, sudah saya jelaskan kemarin. Supplier input, proses, output, customer. Supplier itu perusahaan yang menyuplai. Input itu material, energi, informasi, SDM-nya, termasuk OS ya, atau outsourcing, yaitu masuk di input ini. Lalu proses yang melakukan pendataan aktivitas untuk menciptakan value to the customer, value atau nilai kepada pelanggan gitu ya. Berikutnya adalah an output, adalah produk atau service yang merupakan result from the process atau hasil dari proses fabrikasi itu atau proses manufacture itu. Yang terakhir adalah customer is the person or company that receives the output gitu. Oke, kita lanjut. Jadi supplier, input, proses, output, customer ya, jangan lupa. Bagaimana cara membuat SIPOC map? Yang kemarin sudah kalian lakukan sebetulnya sudah oke sih. Yang sudah ngumpulin ya, sudah kirim ke email saya. Yang belum mengerjakan segera dikirim
nggak apa-apa saya tunggu karena kan ini force major ya, kondisi gawat darurat. Jadi semua bisa saya toleransi lah. Lalu how to create a SciPac map? Ini pemetaan SciPac-nya itu membuatnya gimana nih? Yang pertama seperti yang kamu buat kemarin, tapi ini saya perjelas lagi. Clearly explain the purpose for creating the SciPac map. Jadi menjelaskan tujuan. Oke. Yang kedua adalah menekankan bahwa mapping ini harus mewakili situasi yang sudah eksis atau situasi yang ada. Kemudian yang ketiga, hangout 5 large flip charts. Jadi membuat 5 flip charts atau proses flow. Proses flow-nya itu ada 5. Kemudian allow you to atau membuat teamwork ya, membuat teamwork. Misalnya 5 orang, 1 orangnya terfokus pada kategori-kategori yang atau aspek-aspek yang sudah ditentukan tadi sebelumnya. Entah itu yang S-nya atau I atau P atau O atau C. Lalu memulai prosesnya dengan menulis key highest level steps atau kunci dari langkah-langkah apa itu highest level, dari yang tertinggi ke terendah gitu. Dari yang tertinggi ke terendah gitu ya. Oke, berikutnya identify the primary outputs, kemudian customer dan seterusnya. Anda bisa lihat itu di situ ya. Oke, berikutnya maaf, saya balas teman sebentar. Oke. Oke, Pak. Saya lanjutkan untuk ini adalah contoh a car purchasing process. Ini adalah pembelian mobil baru ya. A car purchasing process. Jadi suppliernya itu adalah dealer atau makelar gitu ya. Dealer atau makelarnya. Individual sini brokersnya. Yang baru datang di mute dulu ya suaranya biar enggak masuk ke aplikasi. Suaranya saya saja, dari saya saja ya. Kemudian input itu ada modelnya, spesifikasinya, lalu price atau harga, lalu ketersediaan. Dia tersedia enggak di Indonesia, dia tersedia enggak di luar negeri, atau harus beli spare part-nya dari luar negeri gitu ya. Oke. Kemudian prosesnya menentukan opsi-opsi untuk pembuatan mobil ini, misalnya seperti Astra, itu dia pasti punya car option ya. Six Sigma yang dikembangkan oleh Toyota Production System. Di sekitar tahun 80-an sudah bisa membawa Astra menjadi salah satu pionir di Indonesia. Kemudian review, specs, and test drive, itu melihat spesifikasi, kemudian test drive-nya atau kelayakan, gitu ya, kelayakan dia di jalanan lah istilahnya, dia bisa nggak dijalankan dengan baik. Negotiate price and delivery date, terus sign paperwork, collect the car, dan seterusnya. Outputnya ada bisa menjadi mobil, bisa menjadi proses payment, pembayaran, lalu paperwork, kontrak layanan, delivery date, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah customers, ini termasuk pelanggan individual atau perusahaan. Perusahaan juga bisa ya kalau membeli sebagai alat distribusi, dia pasti akan membeli dalam jumlah besar. Oke, ya itu nanti bisa dibaca sendiri ya untuk mappingnya ini. Nah, di sini ada yang disebut IPO. Jadi inputs, processing, dan outputs ini adalah model yang paling sederhana yang bisa mewakili struktur basic atau struktur dasar dari penjelasan proses itu. Oke, berikutnya ya. Silakan yang mau tanya
guys bisa langsung chat di Zoom group chat, bisa langsung chat, silahkan. Halo bos. Sebentar ya, ada tamu. Halo pak. Kenalin pak. Silakan yang mau tanya bisa chat ya. Sambil ya pak, saya bikin. Silakan yang tanya bisa pakai chat. Tidak ada yang tanya? Oke. Oke, saya baca ya. Ini ada 37 partisipan atau 37 yang sudah join. Lalu oke, 37 yang join. Saya kira sudah mewakili ya populasi lah ini. Sudah cukup. Ini sudah mewakili. Untuk link ke absen saya akan kirim sebentar lagi nanti melalui Mbak Kiki ya. Lalu untuk tugas minggu ini kalian cukup ini apa namanya mencari. Kalau kemarin kan studi kasus kan sudah saya kasih tuh. Studi kasus sudah saya kasih. Maka untuk minggu ini kamu cari perusahaan, boleh perusahaan yang sifatnya UMKM atau kecil menengah atau SME ya, small micro enterprise itu, atau yang berskala besar juga tidak apa-apa, atau yang sifatnya layanan seperti layanan distribusi seperti JNE dan seterusnya. Kalian buat SIPOC mappingnya. Jadi saya tulis ya di chat ya, mapping SIPOC untuk perusahaan pilihan Anda. Nanti ditulis di Word, lalu kirimkan email saya yang biasanya itu. Oke, sudah saya ketik di chat itu. Oke guys. Anissa, Wike, Lina, Dina, Kasiano, Rita, Wawan, Rizky, ya banyak yang masuk sudah. Setelah ini akan saya kirim linknya untuk apa namanya absensi online. Saya banyak tamu jadi tidak bisa selesai 1 jam pelajaran ya guys. Usaha itu Mas Rizky, Bu Yaksa Magfiroh bertanya, kalau untuk usaha sendiri bagaimana Bapak? Boleh sekali. Berarti kan kalau analisis SIPOC ya seperti supplier, input, proses, output, customer focus itu berarti kalian, sorry Mbak Kiki, ya itu kamu bisa mencari apa namanya kemungkinan yang bisa dilakukan menggunakan analisis itu. Itu kan cuma metode saja, metode pengukuran. Nanti hasilnya seperti apa kamu boleh jadi nanti membuat 5 format gitu. S-nya seperti apa, suppliernya apa, kamu ngambil dari luar daerah atau dalam daerah, domestik saja misalnya. Kamu tulis saja siapa. Prosesnya berarti gimana untuk manufacture-nya. Kalau nggak manufacture, kalau nggak produk berarti jasa atau layanan berarti menggunakan sistem seperti apa. Apakah menggunakan marketplace seperti Lazada misalnya atau Bukalapak dan lain sebagainya dan seterusnya kamu jelaskan aja. Pokoknya menggunakan 5 aspek itu. Terus Mbak Devi Mayangsari bertanya, tugasnya ini sama seperti tugas kemarin kan Pak? Iya sama seperti kemarin itu, cuman ini beda mungkin perusahaan. Kalau kemarin kan saya yang memberi kasusnya, studi kasusnya dari saya. Kalau ini kalian yang nyari dewi. Gitu. Oke. Ada lagi tugasnya ini deadline-nya kapan Pak? Ya deadline-nya minggu depan lah ya, hari Rabu sebelum hari Rabu minggu depan. Berarti Selasa jam 11 malam sudah saya terima. Terakhir itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Trans 7.
Stay safe and stay healthy di rumah, rasa keluyuran. Dino iki ana demo ndak usah keluar-luar ya. Materinya boleh di-share. Materinya boleh di-share. Ya, nanti saya kasih linknya ya guys. Saya kasih share-nya materinya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Nggak perlu ke kampus ya. Nanti e-learning akan saya open di e-learning SDM Merdeka e-learning.ac.id agar kalian bisa mengikuti mata kuliah yang lain. Nanti saya akan sama Mbak Kiki saja ya untuk satu pintu saja. Terima kasih ya, mas-mas ganteng, mbak-mbak cantik. Sampai ketemu. Stay safe and stay healthy. Cantik. Dadah. Dadah. Dadah.